Halo semuanya dan selamat datang kembali di Alpha Channel. Hari ini kami akan menjelaskan topik penting yang mempengaruhi banyak orang, obat-obatan yang dapat menyebabkan disfungsi ereksi. Ya, sangat mungkin salah satu obat resep yang Anda konsumsi setiap hari berkontribusi terhadap disfungsi ereksi Anda. Sekarang ini harus menjadi percakapan yang harus dilakukan setiap dokter dengan setiap pasiennya sebelum mereka memulai pengobatan baru. Namun dokter sibuk dan seringkali lupa bahwa disfungsi ereksi adalah salah satu potensi efek samping dari obat yang akan mereka resepkan. Dalam video ini, saya akan memberitahu Anda obat paling umum yang dapat menyebabkan disfungsi ereksi secara langsung. Jika Anda baru di sini, pastikan untuk menekan tombol berlangganan dan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan konten terkait kesehatan kami. Mari kita mulai. Semua orang tahu apa itu disfungsi ereksi, bukan? Itu sebabnya Anda mengklik video ini. Jadi saya tidak akan membahas secara detail tentang AD, meskipun saya telah membuat beberapa video tentang cara mengatasi disfungsi ereksi. Anda dapat menemukan video-video ini di saluran ini. Ditambah lagi saya akan membagikan linknya pada uraian di bawah ini. Jadi singkatnya, apakah ketidakmampuan untuk mendapatkan atau mempertahankan ereksi yang cukup kuat untuk melakukan hubungan seksual? Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk masalah fisik, psikologis, dan gaya hidup. Namun tahukah Anda bahwa ada beberapa obat yang juga dikaitkan dengan potensi efek samping disfungsi ereksi? Ingat, tidak semua orang akan mengalami efek samping ini, namun penting untuk mewaspadai kemungkinannya. Tugas Anda sebagai pasien yang baik, jika Anda menemukan bahwa salah satu obat yang sedang Anda minum menyebabkan disfungsi ereksi, bukanlah menghentikan pengobatan tersebut, tetapi melakukan percakapan langsung atau virtual dengan penyedia layanan kesehatan Anda dan melihat apakah ada alternatif yang bisa Anda alihkan yang tidak menyebabkan disfungsi ereksi. Efek sampingnya, obat golongan pertama yang paling sering menyebabkan ED adalah obat darah tinggi. Obat-obatan yang digunakan untuk mengatasi tekanan darah tinggi seperti diuretik, seperti Thiazida, diuretik, dan diuretik loop, tetapi juga beta blocker dan alpha blocker diketahui menyebabkan disfungsi ereksi dan dikaitkan dengan efek samping seksual. Pilihan yang lebih baik adalah S inhibitor atau ARB. Saya akan memberikan nama-nama alternatif ini dalam deskripsi. Golongan berikutnya yang diketahui memiliki efek samping bermasalah ini adalah antidepresan. Beberapa obat ini juga digunakan untuk mengatasi kecemasan. Antidepresan tertentu seperti S-series dan antidepresan trisiklik, yang digunakan untuk mengatasi depresi dan kecemasan, diketahui menyebabkan efek samping seksual, termasuk ED. Juga, CNR dan inhibitor MAO. Jika Anda mengalami hal ini saat menggunakan antidepresan, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan penyedia layanan kesehatan Anda. Obat-obatan seperti finasteride dan dutasteride yang digunakan untuk mengobati pembesaran prostat dan pola kebotakan pria telah dilaporkan menyebabkan efek samping seksual seperti DA dalam beberapa kasus juga. Golongan obat berikutnya yang dapat menyebabkan masalah ereksi serius bagi sebagian pria adalah antihistamin. Jadi antihistamin apapun seperti Benadryl, Dramamine, cetirizine, levetiracetam, fexofenadine pada beberapa pria menyebabkan disfungsi ereksi tingkat signifikan. Golongan obat berikutnya yang harus dicari adalah obat reflux asam, khususnya H2 blocker. Ya, ini juga antihistamin. Obat-obatan yang digunakan untuk mengurangi asam lambung seperti clomidadin dan ranadin dapat menyebabkan DA pada beberapa individu. Faktanya, perusahaan yang paling mungkin adalah Tagamet atau clomidadin. Namun penghambat H2 manapun dapat menimbulkan efek samping yang tidak dapat diterima ini. Baiklah, berikutnya adalah benzodiazepin dan opiat. Opioid dapat mengganggu kadar hormon dan neurotransmitter yang berpotensi menyebabkan efek samping seksual termasuk ED. Jadi hampir semua benzodiazepin seperti alprazolam, Valium, klonopin, semua obat ini setidaknya akan menyebabkan disfungsi ereksi pada tingkat tertentu. Dan kemudian juga seluruh obat golongan opioid yang merupakan narkotika pereda nyeri. Mereka terkenal menyebabkan disfungsi ereksi yang signifikan. Jadi sekali lagi, jika Anda ternyata sedang mengonsumsi salah satu obat ini, jangan berhenti mengonsumsi obat tersebut tanpa berkonsultasi dengan penyedia layanan kesehatan Anda. Bicaralah dengan dokter Anda dan katakan, "Hai, saya menderita DA, katanya hal ini dapat menyebabkan DA. Apakah tidak ada alternatif atau alternatif lain yang bisa saya gantikan yang tidak menyebabkan AD atau dengan efek samping yang lebih sedikit?" Anda harus membicarakan hal itu dengan penyedia layanan kesehatan Anda karena Anda berhak mengetahui apa yang Anda pakai dan apa konsekuensi negatif dari obat-obatan ini.